perkara asusila terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kabupaten Bekasi. Apa sih kendala terkait pengungkapan kasus itu hingga memakan waktu hampir, sepengetahuan saya, hampir 2-3 tahun? Jadi kemarin ada kuasa hukum dari korban yang sebelumnya saya dengar ya ceritanya bahwa ada terjadi RJ di situ, sehingga anak itu dibebaskan dan di situ ada waktu timeline yang terbuang dalam menangani perkara ini, yang mana perkara itu kan tidak bisa di RJ, anak itu ditangguhkan, makanya perkara berhenti sehingga di tahun 2025 ini baru bisa diangkat kembali. Siapa oknum yang dugaan menghalang-halangi ataupun yang mendorong RJ yang notabene itu tidak bisa dilakukan kekerasan ataupun umum? Ada oknum pengacara korban itu yang melaksanakan RJ itu. Inisialnya siapa itu, Pak? Inisialnya D. Mengungkap kasus ini, apakah ada ancaman yang datang mungkin ke anggota Abang atau ke Sri Kandi? Ya, pernah ya kita ketemu di Polres, ketemu dengan ketuanya. Di situ beliau teriak-teriak mengatakan kita mencampuri, dibilang mencampuri urusan orang lain katanya. Nah, sementara perkara tersebut kan tidak bisa di RJ. Nah, kami ingin meluruskan perkara anak ini supaya sampai ke pengadilan. Berarti ada dugaan oknum ini bisa dikategorikan satu sisi lawyer, mungkin juga menghalang-halangi dan Markus. Ya, yang lebih ke arah menghalang-halangi penyidikan lah. Oh iya. Menghalang-halangi penyidikan. Namun kami tetap sampaikan, kami lanjutkan perkara ini. Bentuk ancaman yang dirasakan oleh anggota Sri Kandi itu apa aja sih, Pak? Mungkin ke Mas Ria. Jadi benar ya, ancaman itu terang-terangan loh di muka umum di Polres Bekasi Kota ya. Saya, Pak Unggul, kami diserang sama salah satunya Nelly Sianipar, Mutiara Sian. Ada ya video lengkap ya. Ada. Dan perkara ini rekan-rekan sudah kami laporkan di Polres Bekasi Kota. Saya diancam, disebut-sebut nama korban ini. Kalau saya nggak mau menyebut nama korban itu, yang kasihan ya, anak di bawah umur. Tapi di video itu dia menyebut nama anak itu. Saya kaget. Oh, berarti saya diserang dan diserang lah judulnya gara-gara saya mengungkap kasus anak ini. Itu kenapa saya bilang saya diteror ya, karena apa? Dia menyebut nama anak itu dan membahas perkara itu. Saya diserang. Di situ yang memvideokan saya itu ada Andreas, ikut memvideo-videokan kita, ada lengkap. Kami sudah laporkan di Polres Bekasi Kota. Namun kepada Nelly Sianipar, Mutiara Syahan, saya Masternya Manurung, dan Sri Kandi Ganisa, kami tidak takut dengan ancaman kamu. Perkara ini akan tetap kami kawal dan kami hantarkan keadilan untuk anak yang kami kasihani korban itu sampai ke meja persidangan ya. Kami akan backup anak itu, kami akan bantu anak itu yang korban itu kasihan. Dia masih punya masa depan yang panjang. Ya, Pak Unggul. Mesir gimana? Ya, begitu. Menurut saya kita kawal terus sampai ke persidangan ya. Oh iya, Bu, tadi terkait ancaman yang dirasakan Ibu dan teman-teman Ibu, sejauh mana perkembangannya? Laporan di Polres sudah diperiksa saksi-saksi. Nelly Sianipar tidak mau datang ya, memberi keterangan ya, nggak mau memberi keterangan, dan itu akan tetap kami tidak lanjuti. Karena Pak Nelly Sianipar juga ikut melakukan 335, dia memukul mobil saya ya. Dia memukul mobil saya sambil menyerang saya di Polres loh, berani betul ini. Makanya jadi kita harus usut tuntas juga perbuatan mereka kok. Seorang pemerhati hukum kok perbuatannya tidak ini ya, tidak elegan, tidak sesuai dengan profesi yang dibilang pemerhati hukum ya. Dan terlebih utama TKP-nya ada di Polres, di parkiran Polres. Kok berani-beraninya TKP-nya di Polres? Di SPKT dan di parkiran ya. Itu. Ada upaya nggak untuk mendorong pihak kepolisian untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap? Ya, kebetulan tadi kami juga sudah laporan menghadap supaya segera diproses ya. Karena timelinenya juga sudah cukup lama. Kalau bila terjadi pembiaran nanti kan masyarakat juga berani ke Polres menyerang orang, melakukan tindakan kekerasan di Polres, kan jadi presiden buruk buat kepolisian. Kok berani melakukan kekerasan di Polres? Itu lingkup Polres loh. Itu di Polres, bagaimana di luar? Kan begitu. Ada niatan nggak melaporkan ke Kemendagri?
Oh, itu cukup pasti. Ah. Cuma kami menyelesaikan kasus Iya. anak dulu. Itu Dan pasti. on proses juga. Ya, pasti kami akan laporkan itu. Itu udah tindakan premanisme itu Betul. kalau kayak gitu. Iya, Ya, betul. harus segera diusut lagi. Sesuai dengan Gubernur Jawa Barat ya arahannya ya. Iya, begitu. Cukup. Udah ya.